Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Cido, wanita 25 tahun, sedang menjalani studi S2-nya di salah satu universitas terbesar di kotanya. Dia dan pacarnya memutuskan bertunangan 1 bulan setelah kelulusannya dan berencana untuk segera mengumumkan berita ini. Namun sebelumnya mereka akan berdiskusi dengan orang tua dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Keesokan harinya ketika sedang berpakaian, Cido merasa ada benjolan di daerah lehernya. Ketika Cido menyentuhnya, benjolan itu tidak terasa sakit. Dia merasa baik-baik saja, bahkan paginya dia baru saja berolahraga dan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Cido kemudian meminta pacarnya untuk menemaninya ke rumah sakit. Dia kemudian teringat perkataan salah satu temannya bahwa benjolan seperti itu bisa jadi merupakan gejala kanker. Keesokan paginya Cido pun langsung pergi ke rumah sakit. Dokter merekomendasikan Cido menjalani tes darah serta pengambilan sampel dari benjolan di lehernya karena benjolan itu berada di dekat kelenjar getah bening. Dan setelah sampel diambil, barulah akan tahu kalau benjolan itu adalah kanker atau bukan. Operasi untuk mengambil sampel dari lehernya dilakukan 1 minggu kemudian. Setelah itu dia pun langsung pulang dan menghubungi keluarganya. Seperti yang Cido pikirkan, keluarganya sangat mencemaskan keadaannya. 1 minggu kemudian, Cido menjalani operasi untuk mengambil sampel dari benjolan di lehernya. Operasi kecil ini hanya berlangsung selama 20 menit. Hasil pemeriksaan di laboratorium pun menunjukkan bahwa benjolan itu adalah sejenis kanker yang disebut limfoma. Betapa terkejutnya Cido mendengar hal ini. Dia pun berpikir bagaimana sebentar lagi dia akan mendapatkan gelar masternya dan akan segera bertunangan. Tapi sekarang dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap kanker. Apa gunanya gelar master? Cido bahkan sempat berpikir bahwa dirinya akan meninggal sebelum sempat bertunangan. Dokter yang menanganinya pun berusaha menenangkan Cido. Dijelaskan bahwa limfoma adalah kanker yang menyerang bagian kelenjar getah bening. Ada 2 jenis limfoma. Limfoma jenis Hodgkin, yaitu limfoma yang bisa disembuhkan kalau terdeteksi pada tahap dini. Dan limfoma non-Hodgkin, yaitu limfoma dengan tingkat kesembuhan yang lebih rendah. Dokter memberitahu bahwa hanya menemukan 1 limfoma dan Cido harus terus menjalani tes lain untuk melihat apakah kanker itu sudah menyebar ke organ lain dalam tubuhnya. Jenis limfoma yang diderita adalah Hodgkin, yaitu limfoma dengan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi. Kalau hasil tes selanjutnya menunjukkan tidak ada penyebaran, maka kemungkinan besar bisa pulih dari kankernya. Cido bertanya mengapa dirinya tidak merasakan gejala-gejala lain. Banyak pasien hanya merasakan gejala yang sama seperti Cido, benjolan yang tidak terasa sakit di daerah leher atau di bagian bawah lengan. Pada beberapa pasien juga muncul gejala demam, keringat pada malam hari, gatal-gatal, serta rasa lelah, atau adanya benjolan di daerah leher dan lengan. Jenis limfoma Hodgkin sendiri banyak ditemukan pada pasien berusia 20-50 tahun. Sedangkan limfoma non-Hodgkin banyak ditemukan pada pasien berusia 50 tahun ke atas. Tes selanjutnya 1 minggu kemudian menunjukkan
kanker Cido belum menyebar, sehingga kemungkinan besar bisa pulih total dari kankernya. Namun semua hal yang terjadi selama 2-3 minggu ini membuat Cido dan pacarnya harus menghentikan rencana pertunangan mereka. Tentu saja keduanya merasa sedih. Selain itu mereka juga punya banyak keraguan akan masa depan mereka. Bagaimana mereka akan menangani hal ini? Cido mengingat salah seorang teman yang pernah menceritakan tentang seminar mengenai pernikahan. Seminar yang banyak membantu hubungan antara dirinya dengan istrinya ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Dalam pertemuan mereka, temannya ini menceritakan bahwa dasar dari seminar pernikahan yang didatanginya adalah firman Tuhan yang disebut Alkitab. Temannya memberitahu Cido bahwa hubungan pribadinya dengan Yesus Kristus sudah mengubahkan pernikahan mereka. Pasangan ini mendengar tentang Yesus Kristus dari seminar pernikahan yang mereka hadiri. Teman Cido ini pun membacakan salah satu ayat dari kitab Roma yang berbunyi, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya telah berdamai dengan Allah yang membuatnya bisa berdamai juga dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan istrinya. Setelah itu hubungan pernikahan mereka pun semakin membaik. Cido dan kekasihnya pun sangat tertarik mendengar hal itu. Mereka juga ingin tahu bagaimana cara untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup mereka. Kemudian teman Cido kembali menunjukkan salah satu ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini sangat menguatkan Cido dan kekasihnya. Lalu bagaimana mereka bisa menerima kedamaian dari Allah? Teman Cido memberitahu bahwa mereka perlu membangun hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Tapi pertama-tama mereka perlu memahami bahwa mereka sudah terpisah dari Allah akibat dosa. Mereka bisa menerima kedamaian hanya jika mereka bisa bersatu kembali dengan Allah. Hal inilah yang harus mereka pahami terlebih dahulu. Temannya ini kemudian menunjukkan satu lagi ayat dalam Alkitab yang berbunyi, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Pada dasarnya kita sudah mati akibat dosa-dosa kita, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa mengikuti jalan dunia ini serta mengikuti kehendak Allah secara bersamaan. Dalam bagian yang sama, ayat ini juga mengatakan bahwa sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Teman Cido menunjukkan pada mereka bagaimana setiap orang telah tersesat dan hidup menuruti kehendak hawa nafsu dan pikiran jahat mereka sendiri. Oleh karena itu Allah menjadi murka atas umat manusia karena kita telah memberontak melawan Dia. Perkataan temannya tadi membuat Cido merasakan apa yang dirasakannya ketika dokter mengatakan bahwa dirinya terkena kanker, yaitu keputusasaan. Namun setelah itu temannya melanjutkan dengan berita baik yang juga terdapat dalam kitab Efesus. Dikatakan bahwa, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang,
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Cido dan kekasihnya sangat lega mendengar kabar baik ini. Meskipun mereka sudah melakukan banyak pelanggaran dan sudah terpisah dari Allah sebagai akibatnya, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan anugerah keselamatan. Sungguh janji yang luar biasa. Allah memberikan anugerah ini bagi kita secara cuma-cuma. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Sebelum kita menyelesaikan cerita tentang Cido, mari kita diskusikan tentang pengobatan limfoma yang dijalaninya. Apa saja pengobatan untuk limfoma? Perlu diingat bahwa pengobatan yang diberikan tergantung pada jenis serta keparahan limfoma yang diderita pasien. Jika kanker itu belum menyebar, maka pengobatan yang harus dilakukan adalah terapi radiasi. Karena limfoma yang dimiliki Cido merupakan jenis Hodgkins, maka kemungkinan untuk dirinya bisa pulih secara total cukup tinggi. Hanya dalam 50% kasus kanker limfoma terdeteksi sebelum terjadi penyebaran. Kalau kanker sudah menyebar, maka kemungkinan pasien bisa pulih secara total cukup rendah. Beruntung bagi Cido karena dia langsung pergi menemui dokter segera setelah dia menemukan benjolan pada lehernya. Kalau dia menunggu lebih lama, maka kemungkinan besar kanker itu akan menyebar ke organ tubuhnya yang lain. Dan kalau hal itu terjadi, maka waktu yang diperlukan untuk pengobatan akan jauh lebih panjang dan kemungkinannya untuk pulih total juga cukup rendah. Sehingga penting untuk sesegera mungkin memeriksakan diri ke dokter kalau Anda merasakan gejala yang sama seperti Cido. Setelah menjalani terapi radiasi, perlahan-lahan Cido merasa semakin membaik. Dokternya juga mengatakan bahwa kemungkinan kankernya akan muncul kembali sangat kecil. Mendengar hal itu, Cido sangat lega karena dirinya sudah sembuh dari penyakit fisiknya. Dia lebih senang lagi karena kondisi emosional dan spiritualnya juga semakin membaik. Cido dan kekasihnya semakin sering menghubungi temannya untuk mendengar cerita tentang kedamaian yang bisa diterimanya melalui Yesus Kristus. Temannya kemudian memberitahu Cido bahwa dia juga bisa mendapatkan kedamaian ini dengan cara membangun hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.